Jumpa lagi bersama saya Abdullah, saya pedagang cilok yang paling populer di dunia maupun di akhirat. Oke, kali ini saya akan membicarakan tentang orang ya. Jadi kalau kita hidup itu minimal kita jangan nyusahin banyak orang ya. Karena kalau kita hidup nyusahin banyak orang, itu akan dibenci orang dan juga dosa kita semakin banyak. Minimal orang kalau hidup itu jangan nyusahin banyak orang deh. Ya contohnya seperti apa kok hidup nyusahin banyak orang? Baik, saya akan jelaskan secara lengkap ya. Orang yang hidupnya banyak nyusahin orang, yang pertama merampas uang hak orang lain. Yang kedua seperti maling, begal motor, atau perampok, atau pencopet. Nah ini nyusahin banyak orang. Yang ketiga merampas tanah orang lain, atau merampas surat-surat rumah, atau merampas surat kendaraan, seperti itu. Ini nyusahin banyak orang. Yang keempat, orang yang minjem uang selalu saja banyak alasan ketika ditagih. Ntar ya, besok ya, nanti ya, seperti ini. Inilah orang yang punya utang yang susah ditagih. Ini nyusahin banyak orang ya. Dan ada lagi orang yang kalau kita meminjam barang, akan tetapi barang yang dikasih, yang dipinjamkannya tidak dibalikin secepatnya. Ini nyusahin orang. Minimal ya, kalau jadi orang itu jangan nyusahin banyak orang. Sudah hidup nyusahin banyak orang, mati pun nyusahin banyak orang. Janganlah seperti itu. Ya contohnya, kok orang mati bisa disebut nyusahin banyak orang, gimana ceritanya? Baik, saya akan jelaskan. Orang yang sudah mati itu pun masih bisa nyusahin banyak orang. Asal kalian tahu, yang gali kubur itu nyusahin orang kan? Mau mati aja nyusahin orang itu. Nyuruh penggali kubur. Terus digotong lagi mayatnya. Nyusahin banyak orang kan? 4 orang lagi tuh digotong, nyusahin. Kalau udah mati, digotong lagi 4 orang, nyusahin orang. Dimandiin lagi. Orang udah mati aja pun masih juga nyusahin orang. Dimandiin, udah mati, nyusahin orang kan? Nah, sudah dimandiin, sudah digotong, sudah bikin lubang kubur, terus lagi minta disuruh datang tahlilan, nyusahin banyak orang kan? Seperti itu, minta didoakan lagi. Selain sudah nyusahin banyak orang, sudah minta didoakan, sudah banyak yang datang nyusahin orang, terus juga biaya buat tahlilan itu bukannya 100-200, bahkan bisa nyampe jutaan itu. Kalau untuk biaya tahlilan itu buat beli minuman, buat beli makanan, kue, nasi, lauk, buat beli beseknya,
Itu bukan 1 hari 2 hari, bisa 7 hari, bisa 40 hari, seperti itu. Bahkan yang ke 100 harinya pun juga ada seperti itu. Sudah hidup nyusahin, mati pun masih nyusahin juga. Minimal kalau orang hidup itu janganlah nyusahin banyak orang, seperti itu. Ya tapi kan yang disusahin kan keluarganya sendiri, ya memang keluarga dia sendiri. Kalian tahu nggak, yang namanya keluarganya yang masih hidup itu butuh makan, butuh minum sehari-hari buat sebulan ke depan yang akan datang. Ya kalau orang udah mati ngapain juga diurus, dipedulikan, orang udah mati. Seperti itu. Yang paling terpenting adalah orang yang masih hidup di keluarganya, seperti itu. Memang orang yang sudah mati di alam kubur membutuhkan doa, yang dari hidup, membutuhkan banyak sedekah, memang benar. Tapi yang jadi pertanyaan saya, waktu dia hidup kenapa nyusahin banyak orang, seperti itu. Makanya kalau jadi orang itu janganlah nyusahin banyak orang. Minimal waktu hidup itu nyenangin banyak orang. Jadi kalau kita selagi masih hidup nyenangin banyak orang, dan orang itu pun akan sukarela untuk menjadi tukang gali kubur. Dia sukarela, dia senang, gak ada rasa jengkel, rasa marah, rasa sakit hati. Dan juga ada yang mandiin gak ada rasa jengkel, karena kan dia nyenangin banyak orang, seperti itu kan. Dan juga orang mendoakannya pun dengan ikhlas, dengan senang kan, seperti itu. Dan juga keluarganya membuat acara tahlilan, biaya tahlilan juga senang, karena sudah banyak nyenangin banyak orang, tidak nyusahin orang, seperti itu. Jadi saya nasihati khususnya kepada diri saya sendiri dan kepada orang lain, apabila kalian hidup janganlah kalian nyusahin banyak orang ya, karena orang kalau nyusahin banyak orang itu nyebelin, ngeselin, seperti itu. Udah masa hidupnya nyusahin, mati pun nyusahin juga. Keterlaluan banget orang modal gini kan. Jadi untuk sekarang dan kedepannya saya memberikan nasihat kepada saya sendiri dan memberikan nasihat kepada kalian semua. Minimal kalau kalian hidup jangan nyusahin banyak orang ya. Kalian selagi masih hidup perbanyaklah nyenengin banyak orang, agar kalian itu disukai banyak orang, dicintai banyak orang ya, seperti itu. Oke, ini saja yang saya dapat sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Apabila saya ada kesalahan, maka itu dari kesalahan saya sendiri, maka itu dari kebodohan saya sendiri. Oke, sampai jumpa lagi untuk video saya yang berikut.